membedakan antara permohonan dan gugatan, khususnya dalam konteks perdata pengadilan agama? Jawab. Kamu Ya. Pertanyaannya antara perbedaan antara permohonan dan gugatan. Jadi kalian tahu yang diselesaikan di pengadilan agama itu perkara apa sebenarnya? Balik ke sana. Perdata khusus. Jadi perdata khusus untuk orang yang beragama Islam. Jadi dia bisa berceraya, anak, sangat waris, bersama dan hukum syariat. Pasal 49 Undang-Undang 3 tahun 2006 peraturan agama itu kan ada ditambah sengketa hukum syariat. Balik ke pertanyaan kalian, apa perbedaan itu? Kalau permohonan itu dia cerai talak itu permohonan namanya. Cerai talak itu adalah yang diajukan oleh suami. Kalau suami mengajukan cerai talak, kategori permohonan namanya. Kalau ya, makanya harus dibedakan. Kalau istri yang mengajukan namanya cerai gugat. Nah, kalau cerai gugat dia gugatan bentuknya. Kalau khusus cerai talak bentuknya namanya permohonan, walaupun kategori gugatan gitu. Jadi dia Islamnya nanti dia PDTG gitu, walaupun bentuk apanya surat gugatannya itu permohonan cerai talak namanya. Karena di situ permohonan dari suami untuk menjatuhkan talak satu di hadapan pada istrinya di hadapan sidang pengadilan agama. Jadi kalau gugatan biasanya bentuknya ada lawan secara khusus sih. Jadi dia kalau gugatan itu ada lawan, misalnya gugat tergugat, kalau cerai talak pemohon termohon gitu. Kalau dia permohonan bentuknya penetapan, ya kan ada beberapa beda lah. Kalau gugatan bentuknya gugatan tadi bentuknya gugatan adalah pihak lawan. Kalau permohonan bentuknya penetapan, hasil dari gugatan putusan. Kalau dari permohonan hasilnya penetapan. Bentuknya penetapan itu bisa jadi penetapan ahli waris, penetapan izin poligami, itu bentuknya gugatan juga. Kemudian izin dispensasi kawin bagi yang di bawah umur 19 tahun. Kemudian penetapan isbat nikah. Tapi isbat nikah ini juga ada juga bentuknya gugatan. Kalau salah satu pihak tidak ada, misalnya meninggal, isbat nikah misalnya ya. Isbat nikah itu tahu apakah itu? Nggak tahu ya. Maka ini luas sekali sebenarnya perbedaan antara gugatan dengan permohonan itu luas sekali, karena di dalam perkara permohonan ada gugatan juga. Nah, jadi secara sekilas saja ya produknya, kalau permohonan produknya penetapan, kalau gugatan produknya putusan. Tuh. Yang kedua, kalau gugatan ada pihak lawan. Kalau penetapan permohonan dia hanya tidak ada pihak lawan, hanya pihak pemohon, pemohon satu, pemohon dua, beberapa orang pemohon. Kemudian bentuknya kalau gugatan kontradiktorir, ya, hukuman, ada hukuman. Kalau permohonan bentuknya penetapan. Cuman kalau dikaji lagi itu banyak itu di dalam permohonan ada juga gugatan gitu. Tapi secara garis besar begitu. Tidak cukup. Ada yang lain? Selanjutnya ini mengenai persyaratan penuntutan. Jadi persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh pemohon atau penggugat saat ingin mengajukan permohonan atau gugatan di pengadilan agama? Dan adakah dokumen atau berkas khusus yang wajib dilengkapi oleh pemohon atau penggugat? Kalau itu
karena perkara di pengadilan agama itu banyak, jadi setiap perkara itu ada syarat khususnya gitu. Secara umum saja ya, kalau misalnya mengajukan cerai juga, berarti karena dia apa ya, perkara di pengadilan agama itu adalah untuk mereka yang beragama Islam. Kalau cerai juga dia KTP-nya bahwa dia berdomisili di wilayah ya, misalnya artinya kami melihat bahwa kewenangan dia yang mengajukan legal standing si pihak ini mengajukan perkara itu berdasarkan KTP penduduk Medan, maka dia harus mengajukan gugatan agama pindah. Penduduk dari Sedang harus mengajukan di pengadilan agama lebih pertama. Jadi pertama syarat pertama pada KTP itu menunjukkan legal standing dia mengajukan gugatan. Yang kedua hukum nikah, kalau dia cerai gugat ya dia cerai perkara. Jadi apa dasar dia mengajukan gugatan, maka harus ada hukum nikah terbukti bahwa memang telah terjadi pernikahan. Tidak mungkin seseorang mengajukan cerai kakak atau cerai gugat tanpa hukum nikah. Bisa kalau untuk perkara lain, misalnya penetapan ahli waris misalnya ya, untuk produk penetapan itu banyak syaratnya. Jadi pertama penetapan ahli waris misalnya untuk mengambil atau membagi apa ya warisan gitu ya, atau penetapan dari pengadilan agama. Jadi syaratnya juga ada KTP, KK. Kalau misalnya dia merupakan ahli waris dari ayahnya atau ibunya, harus ada hukum nikah ayah atau ibunya, surat keterangan dari lurah bahwa mereka adalah anak dari pewaris. Kemudian ya itu kegunaannya apa, penetapan ahli waris itu kegunaannya apa, misalnya untuk membagi secara damai ya, jadi atau mengambil uang di tabungan harus ada buku tabungan. Jadi memang setiap perkara yang diajukan punya syarat khusus gitu. Kalau izin ada, kalau misalnya dispensasi kawin ya dia kan bentuknya penetapan. Ini bagi yang mengajukan ini kan orang tua yang bersangkutan. Jadi yang jadi pihak adalah orang tua, ayah dan ibu dari anak yang mau diberikan dispensasi kawin. Misalnya dia masuk umur 17 tahun mau menikah, maka dia harus mengajukan, orang tuanya mengajukan permohonan izin dispensasi kawin. Jadi syaratnya itu adalah pertama buku nikah dari pemohonnya dua-dua, yang jadi pemohon itu dua, ayah dan ibu. Kemudian kalau anak itu sudah berumur 17 tahun otomatis dia punya KTP kan. Kalau dia 15 tahun bisa diwakili dengan akta kelahiran. Kalau tidak punya akta kelahiran bisa ijazah terakhir dia, misalnya masih SMP gitu kan, SMP ijazahnya. Kemudian kalau misalnya dia berarti kan KTP si calon suami misalnya ya kan, KTP anak dan calon suami, kemudian akte anak dan akte calon suami, kemudian kakak orang tua, KTP orang tua, buku nikah orang tua, ya banyak syaratnya itu jelas. Jadi setiap permohonan kan banyak penetapan ahli waris, dispensasi kawin, izin poligami, kemudian pembatalan perkawinan, hibah, kemudian sengketa ekonomi syariah punya syarat-syarat khusus gitu. Tapi secara umum saya bilang bahwa untuk cerai juga dan cerai talak syaratnya hanya berupa KTP, kemudian buku nikah yang bersangkutan, dan satu lagi bahwa di pengadilan itu tidak ada perkara kalau tidak ada biaya. Jadi harus menyetor biaya yang sudah ditunjuk. Nah, kalau nggak ada biaya nggak bisa diproses perkara itu. Nah itu ada biaya bagi. Apakah ada kendala biaya bagi pihak yang kurang mampu secara finansial? Jadi mengenai biaya tadi
dikenakan untuk mengajukan permohonan dan gugatan di pengadilan agama, dan adakah keringanan biaya bagi pihak yang kurang mampu secara finansial untuk membayar biaya perkara tersebut? Baik, saya jawab dengan bagi yang kurang mampu ada perkara secara video nanti. Jadi itu setiap pengadilan punya anggaran bagi masyarakat yang kurang mampu untuk perkara secara cuma-cuma. Cuma artinya dia berperkara tidak ada bayar apapun. Tapi setiap pengadilan itu punya data, misalnya di pengadilan agama Medan itu ya, kurirnya misalnya ya, misalnya untuk 1 tahun hanya untuk 60 perkara. Jadi bagi yang tidak mampu bisa berperkara secara video dengan cara menunjukkan surat keterangan miskin dari lurah yang kita dari sama. Harus ada syaratnya surat keterangan miskin. Nah, seandainya biaya prodi itu sudah habis, maka yang perkara secara membayar lah. Jatah itu masing-masing ada di setiap pengadilan. Itulah program pemerintah. Jadi di setiap sangkat pengadilan itu punya keringanan, memberikan biaya gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Hanya terbatas sesuai dengan dipa masing-masing sangkat. Kalau sudah habis ya tidak bisa lagi, harus membayar lah. Tapi syaratnya harus menunjukkan surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh lurah di Kota Camat. Jadi kita punya sistem di pengadilan, kita menunjukkan KTP, kita karena ada kerjasama antara MA dengan Dukcapil, maka dengan mengetik etika di KTP itu dengan sekali kami tahu bahwa ini masyarakat kami basis data kemudian awal SKT yang lain. Nah, kalau untuk berperkara secara biasa itu kita pedoman pada SK Panjabir terkait dilakukan oleh setiap saudara. Jadi memang ada SK Register. Jadi berperkara itu setiap pengadilan itu punya SK yang ditetapkan oleh kedua pengadilan. Komponen apa yang harus dibayar oleh para pihak ketika akan mengajukan perkara. Pertama, dia ada biaya proses namanya. Itu SK kedua, biaya proses, kemudian administrasi, biaya panggilan, redaksi dan materai. Nah, biaya panggilan ini berbeda-beda antara setiap saudara, tergantung radiusnya, jarak tempuh yang harus dipakai oleh para pihak. Jadi contoh ya Medan misalnya kecamatan, dia biasanya per kecamatan Medan Perjuangan itu ada SK radiusnya misalnya 170.000 misalnya. Jadi komponennya adalah biaya administrasi, biaya proses, biaya panggilan, redaksi dan materai, pembeli biaya satu. Dan itu semua sebagai negara. Dia resmi membayar ke bank. Jadi kalau mengenai berapa yang harus dibayar oleh para pihak untuk mengajukan cerai gugat, nah itu ada rumusnya, karena biasanya panggilannya ada, kemudian materainya ada, materai 10.000, redaksi 10.000, biaya proses tergantung satker, ada yang masih 75.000, ada yang 150.000, itu. Jadi saya nggak bisa gambarkan kalau untuk misalnya berdomisili di Medan Perjuangan berapa biaya yang harus diperkirakan, nah, itu ada rumusnya. Cuman ada SK khusus mengenai biaya. Kalian bisa lihat di website masing-masing PA ya kan, misalnya kalau bisa saya PA Kesara di website itu ada jelas, kita transparansi kok mengenai biaya yang harus dibayar, dan itu dibayar melalui biaya, tidak ada melalui pengadilan, tidak ada resmi. Ya, apalagi putusan. Iya. Apa yang dapat dilakukan pihak yang
tidak puas dengan keputusan hakim, apakah ada prosedur banding? Udah belajar tentang banding belum? Belajar dulu, nanya belum sampai. Jadi memang harus, kalau tidak puas dengan putusan hakim, upaya hukumnya jadi 14 hari setelah putusan dibacakan atau 14 hari setelah putusan disampaikan. 14 hari setelah putusan dibacakan ketika kedua belah pihak hadir, ya kan? 14 hari sesudah disampaikan ketika salah satu pihak tidak hadir. Nah, jadi ketika dibacakan putusan ada pihak yang hadir, maka akan diberitahukan 14 hari setelah pemberitahuan putusan, maka ada upaya banding. Lewat dari 14 hari tidak ada lagi. Oke, itulah. Yang tidak puas boleh mengajukan upaya hukum banding. Kalau tidak puas dengan upaya hukum banding, kasih. Kalau tidak puas lagi, ya peninjauan kembali. Berjenjang ya, banding dulu. Kalau tidak puas dengan banding, kasasi. Kalau tidak puas lagi, boleh peninjauan. Sudah berapa? Terima kasih, Bu.